kita Ninta yang akan berbagi tips mengenai mungkin cara pandang dia melihat problem, tantangan, dan bagaimana dia bisa menghandle ini, dan bagaimana tools dari Access Consciousness yang mungkin bisa membuat perjalanan hidup dia menjadi lebih mudah. And let's see what happen and what fun we can have at this moment. Baik, Ninta, apakah sudah hadir? Udah dong. Halo, apa kabar, Jeng? Halo, kabarnya keren nih. Pak Rahmat, apa kabar? Baik. Seger banget habis facelift atau gimana ini? Nggak tahu nih, sekarang tiap hari seger aja gitu. Asik. Terima kasih atas waktunya, Ninta, dan kali ini kita memang kontribusi dari kita para Access Consciousness Facilitator untuk dan praktisi mungkin ya untuk at least meningkatkan kesadaran kita bahwa ada pilihan yang berbeda dibandingkan dari bunuh diri itu sendiri, dan bunuh diri adalah sebuah pilihan dan mungkin ada pilihan yang berbeda yang mungkin kalau itu dipilih kondisinya menjadi berbeda. Dan temanya tahun 2021 ini adalah Creating Hope Through Action, dan kita yang ada di Indonesia ingin karena statistik yang diberikan oleh Ibu Isti yang minggu lalu ya, itu statistik yang diberikan cukup mengkhawatirkan. Orang-orang yang mengisi kuesioner sudah banyak yang mempertimbangkan untuk bunuh diri. Jadi apa yang bisa kita lakukan berbeda di sini, Ninta? Sebelumnya, tolong kenalkan siapa Ninta, dan who are you and what fun that we can have today. Oke. Halo, aku Ninta. Yes. Aku praktisi dari Access Consciousness. Aku bars facilitator juga. Oke. Aku belum kepikiran sih sekarang mau ngomongin apa ya. Kita ngobrolin apa ya yang seru? Dari beberapa orang yang mungkin Ninta temui dan pernah Ninta fasilitasi secara resmi atau tidak resmi, ada nggak yang pernah mengalami kondisi pengen bunuh diri dan mungkin Ninta pernah fasilitasi mereka mungkin? Aku tahu. Gini. Jadi aku cerita pengalamanku aja ya. Yes. Pengalamanku sendiri kayak. Jadi kayak tahun-tahun kemarin tuh aku sempat juga punya pikiran mau bunuh diri gitu. Kayaknya aku tuh depresi banget, kayak super low frequency gitu. Terus ya tahun-tahun kemarin itu memang aku sempat ngomong ke entah kemana, pokoknya aku bilang kalau sebelum 40 hidup gue kayak gini-gini aja dan gak ada perubahan, gue mau mati aja. Tuh, ngomong kayak gitu tuh. Terus, ini sebenarnya ternyata setelah dilihat lagi, ternyata selama aku menjalani hidup ini, aku tuh udah sering pakai tools yang Access punya, yang diajarin di Access. I think that's why Access bilang selalu mereka cuma empowering people to know that they know, that we already know gitu. Kita cuma perlu diingetin aja ya. Jadi dari yang omonganku yang tadi aku bilang mau bunuh diri, itu ternyata adalah suatu demand to the universe. Dan itu akhirnya sejujurnya itu adalah aku asking for a change, dan sejujurnya sampai sekarang ini hidupku tuh berubah banget. Dari jalannya tuh yang ya juga ya. Sejak aku minta perubahan dan aku minta hidupku penuh kemudahan, sampai sekarang kayaknya aku nggak pernah susah deh. Keren. Pak Rahmat, are you unmute? Oh, sorry. Dan kalau ada yang ngomong ke kamu, tapi saya nggak tahu potensi saya, Bu Ninta, itu apa tips dari kamu kira-kira?
Ini untuk orang-orang yang punya suicide thought atau Yes. yang gini ya. Sebenarnya sebelum ke orang lain dulu, ini aku dulu aja ya. Ini tools yang kedua adalah questions. It's like super easy, dan aku juga nanya gitu. Tapi kemarin tuh ya, nanyanya tuh sambil marah. Gue tuh punya potensi apa sih? Ini orang-orang pada ngomongin potensi apa sih? Gitu. Karena gue nggak merasa punya potensi kan. Tapi karena itu terus nanya, emang potensi aku apa sih? Potensi aku apa sih gitu. Jadi kemarin juga sebenarnya baru terbuka, ini kan ceritanya aku baru cerai nih. Terus rasanya tuh pengen banget blame him for everything. Kayak tuh kan gara-gara lo, gue jadi nggak punya duit, gue nggak punya kerjaan, dan diahin. Terus aku tetap nanya gitu, oh ini aku blame dia ya. Terus aku juga tetap nanya, ini orang kontribusinya apa sih buat gue? Masih aja ya gue ke-trigger gitu. Terus dibalik blame ini ada potensi apa sih gitu. Dan akhirnya muncul tuh awareness bahwa ternyata di bawahnya blame, ternyata this is also a tools from Access, adalah selama ini aku nggak pernah taking 100% responsibility of myself. Jadi Rahmat di-mute lagi tuh. Soalnya gue sering ngau-au, nanti ganggu. Nggak apa-apa. Jadi kayak aku nggak berasa ngomong sendiri. Oke. Seru ya. Jadi kalau kita take responsibility itu cepat banget perubahannya. Iya, karena dari situ kan kita tuh, oh iya, aku tuh nggak pernah komit 100% ya sama hidup aku sendiri gitu loh. Aku jadi giving my power away to other people kemarin, especially my ex-husband, about my financial money reality gitu, about my happiness. Aku serahkan kebahagiaanku ke dia. Itu kan itu kan apa gitu loh. Iya, jadi begitu aku ambil nih 100%, I take my power back. Jadi aku jadi menyadari I created all that. Dan once kita realize bahwa kita yang ciptakan itu, we create that. Sekarang kita jadi bisa uncreate all that, dan kita bisa outcreate, dan we can create something new. Jadi bisa keluar dari sana cepet banget gitu. Gitu ceritanya. Mic drop ini sudah mah, udah ini 2 jawabannya udah mic drop. Gue juga bingung mau nanya apa lagi. Iya sih. Oke. Emang Akses tuh nggak boleh nanya kenapa, tapi kenapa ya orang jarang berani untuk mengambil tanggung jawab tuh kenapa kira-kira, dan apa yang bisa kita lakukan berbeda di sana? Itu juga sama, it's a good question actually. Kenapa orang nggak berani mengambil tanggung jawab? Nggak tahu ya. Kalau aku juga dulu soalnya nggak kepikiran loh. Kayak aku tuh harus bertanggung jawab pada diriku sendiri. Aku nggak pernah kepikiran soal itu. Justru setelah perjalanan yang panjang, aku ketemu sama suamiku dengan kejadian ini, ternyata di situ jadi dibalik blame and regret and shame, aku harus bercerai apa segala macam, ternyata dia membantu aku give me back my sense of self dan responsibility for myself. Oke. Yang kepikiran di kepala saya itu ada sense of time. Jadi ada orang yang mencoba untuk buru-buru berubah, tapi mungkin esensinya beda kalau time-nya udah tepat. Gimana maksudnya ini? Jadi kan gue pengen berubah besok gitu, tapi ternyata berubah yang maksimal dia bakal 5 tahun ke depan kalau udah ngalami ini, ngalami itu. That's my interesting point of view. Jadi gimana menurut kamu? Iya ya, itu sih soalnya kayak everyone has their own journey, and every journey is very personal, dan itu nggak bisa dititipin. Maksudnya dititipin apa gitu? Nih aku cerita nih, aku tuh kemarin cerai begini loh gitu. Iya. Gue mau kayak Ninta deh gitu, nggak bisa. Itu tuh this is how I get things gitu loh. Yes. Yang belum tentu that's what is true for you guys gitu. This is what is true for me. Jadi aku cuma sekedar share aja gitu pengalamannya. Belum tentu true for you.
cari sendiri. Iya. At least orang-orang yang nonton ini melihat, oh ternyata ada pilihan berbeda ya daripada gue yang milih ini sekarang gitu. Dan ternyata ya itu tadi ya, interesting. Dan apa yang Ninta rasa? Sorry, sebelumnya perjalanan apa yang Ninta lalui untuk ketemu akses ini sendiri? Perjalanannya itu panjang, bumpy, berbatu gitu. Sampai aku demand itu karena aku mau bunuh diri. Sampai akhirnya itu baru ketemu akses gitu aja. Aku nggak mau cerita story-nya, pokoknya itu sih everyone has a story. Yes. Dan mungkin garis merahnya di sini pertanyaan ya. Kita bertanya kepada semesta, kepada God, Tuhan, siapapun Tuhan Anda, dan saat kita bertanya itu datang yang seperti membawa Anda ke arah yang berbeda. Oke. Iya. Yes. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi, where people can find you? Bisa. Ini nyala nggak sih? Bentar. Sorry, bentar. Oke. Boleh cek Instagram ninta.tata. Atau persis yang lain juga banyak ya. Ada banyak banget. ada bisa lihat di hidupceriaku.com. hidupceria.com. hidupceria.com. Oke. Dan kira-kira take away apa yang ingin Ninta berikan atau setidaknya menjadi invitasi bagi orang lain yang oke deh, setelah nonton live ini yang harus gua menjadi atau lakukan. Kira-kira apa tips dari Ninta? Sebenarnya tuh ya access consciousness itu bisa banget mengemas all the tools dengan kayak rapi banget ya. Tapi sebenarnya itu udah ada di dalam diri kita, in each of us udah ada gitu. Jadi kalau kita mau aware itu kayak question, a demand, terus sense of self, itu semuanya udah ada di kita kalau kita mau lebih aware. Dan sebenarnya satu lagi yang jelas-jelas ngebantu banget to see everything clear for me adalah sejak aku ketemu Bars. Wow, nice. What is Bars, Ninta? Bars tuh dia kayak a simple tools yang bisa change my life, change our life gitu. Dia basically ngebuang thoughts, consideration yang udah nggak relevan, pemikiran kita yang kepercayaan juga yang udah nggak relevan sama kondisi kita sekarang. Jadi kita kan pengennya tuh ngelihat clear ya. Nah, our vision tuh keblok karena pikiran-pikiran yang udah nggak relevan tuh jadi ketutup. Begitu you run your bars, itu semua jadi clear set gitu. Sampai kita jadi yang, oh gue bisa ini ya, oh gue bisa itu ya, oh gue bisa begini, so many possibilities. Gitu. Dan bisa dibilang Bars save our lives ya. Iya. It's amazing. Aku sampai sekarang juga this one is super amazing tools, keren banget. Oke, Ninta, thank you atas waktunya dan semangat banget nih cerita sampai tangannya kemana-mana. Iya, aku itu semangat banget. Aku juga, iya aku keren banget loh. Aku jadi muji aku keren banget loh. Aku lagi rasanya tuh, aku jadi kayak anak kecil yang lagi lari-lari di padang rumput yang dikelilingi pohon yang besar, telanjang kaki, terus ya aku lagi kayak gitu dengan full body movement, tahu kan? Aku lagi kayak gitu banget. Jadi dan ini akses Bars bisa membantu kita untuk selalu mengakses kondisi seperti itu ya. Iya. Jadi ini juga barangkali bisa jadi invitasi untuk yang lain kalau mau ketemu sama aku di padang rumput tadi. Ngasih sendal, Ninta nih sendalnya lupa. Thank you, dibawain sendal.
Baik, baik, baik. Thank you Ninta. Sampai Thank ketemu you. di episode berikutnya. Mungkin nanti kita akan ngobrolin yang berbeda. Dan terima kasih yang sudah hadir live. Dan untuk yang replay stream, nanti info selengkapnya mengenai apa yang kita sampaikan tadi ada di hidupceria.com. Lengkap banget di sana. Dan please, kalau ada yang bisa Anda ambil dari obrolan kita siang ini adalah selalu bertanya. Dan bagaimana jika semesta udah nunggu sebenarnya. Lu tuh kapan nanya, gue tuh mau bantu gitu, Ninta. Iya, iya benar-benar. Makanya ini you are not alone karena Yes. you never alone. You just let the universe contributes to you. Just open and receptive gitu aja. Sip. Thank you dan sampai ketemu. Thank you Bye-bye. semuanya. Dah. Filesnya gitu ya. Tanpa kita sadari file-files ini kalau kita nggak buang-buang akhirnya membuat komputer itu jadi ngehang gitu ya. Jadi apa namanya bahkan bisa kemasukan virus dan sebagainya. Nah, si mental kalau tadi saya bilang sampah-sampah mental itu nggak dibuang-buang-buang, itu lama-lama bisa jadi efeknya ke fisik kita, jadi penyakit fisik gitu. Dan ketika orang sudah, bagaimana kita bisa bahagia gitu loh, kalau sampah-sampah itu masih ada dan akhirnya membuat kita menjadi sakit fisik, gimana kita bisa bahagia kalau fisik kita juga sakit gitu. Tadi kan Mbak Isi sempat cerita tuh tentang orang tuanya dulu nih yang harus dibahagiain. Istilahnya mereka harus bahagia dengan diri mereka sendiri, baru kemudian mereka bisa istilahnya berfungsi dengan baik sebagai orang tua yang mengajar anak-anaknya gitu kan. Ini Bars ini juga sebenarnya bisa jadi salah satu terapi yang bisa digunakan ya Mbak, karena kan selama aku belajar Bars itu kan serunya dia nggak perlu cerita panjang lebar kan. Ngelihat orang tua itu terkadang kalau aku ngelihatnya mereka sendiri juga mungkin bukan dari mereka gitu, tapi dari warisan sebelumnya gitu loh. Mbak Isti, selama Mbak Isti mengajar ini, seperti tadi aku tanyain belum Mbak Isti jawab, pengalaman-pengalaman unik apa sih yang Mbak Isti hadapin gitu kalau ketemu orang tua atau anak gitu yang agak unik, mungkin yang bisa di-sharing sama kita. Aduh, banyak banget ya. Saya pernah ya ada pengalaman ini ya, yang pengalaman bagaimana orang tua itu putting too much expectation atau apa. Oke, jadi saya pernah jadi di sekolah saya yang lama itu ada yang namanya student-led conferences gitu, di mana student-led conference ini anak dia menunjukkan hasil karyanya, hasil pekerjaannya selama 1 tahun ke orang tua. Nah, saat itu ada satu keluarga yaitu ibu, anak dan ibu dan bapak gitu ya bertiga. Baru 10 menit gitu di dalam kelas gitu ya mereka, jadi anaknya tuh kan jelasin gitu ya. Nah, tiba si bapak ini keluar gitu, dari ruangan kelas itu gitu. Terus saya ada di koridor, saya tanya ke bapaknya, "Loh, Pak, kenapa di luar gitu? Loh, kan harusnya di dalam." gitu. Saya bilang, "Iya, anak saya istri saya menyuruh saya keluar." gitu loh. Istri saya menyuruh saya keluar gitu. Dan setelah saya find out ternyata apa yang terjadi? Selama di dalam kelas tadi ketika anaknya sedang presentasi ke orang tuanya, si bapak ini yang terjadi adalah selalu mengkritik, always criticize the child, jadi dikritisize gitu, anaknya nangis loh di kelas itu gitu. Sementara di kelas itu tidak hanya keluarga mereka, ada 3 keluarga lain gitu yang melihat gitu, ada gurunya juga gitu. Akhirnya sama istrinya disuruh keluar bapaknya gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari sisi si bapaknya ini sebenarnya juga ada mental health gitu ya, orang yang bapak ini tidak allowance gitu ya sama anaknya, tidak vulnerability sama anaknya, dia banyak banget judgement, banyak sekali penghakiman, banyak sekali judgement, anak saya kurang di sini, anak saya kurang di sini gitu. Karena sebenarnya si orang tuanya sendiri dia tidak honor, tidak trust, tidak allowance, tidak vulnerability dan gratitude tentang dirinya sendiri. Jadi ketika kita melakukan parenting, yuk kita beresin dulu kita sebagai orang tua tentang apakah kita honor diri kita sendiri, apakah kita trust diri kita, apakah kita being allowance atau kita being vulnerability atau kita selalu gratitude terhadap diri kita sebelum kita melakukan itu ke anak-anak. That's the key sebenarnya. Keren. Gitu. Iya Mbak. Nah, berhubung waktu kita udah mau hampir habis, saya mau tanyakan satu pertanyaan nih Mbak.
terkadang kita itu punya kesulitan untuk reach out dan mencari siapa sih orang-orang yang bisa mengerti kita dan bisa bantu kita dan benar-benar ngeluarin kita dari, sepertinya kan ini blunder ya terkadang dari orang tua, anak lari ke orang tua, berputar-putar di situ tanpa menemukan ujung gitu kan. Kalau kita memiliki masalah-masalah seperti ini dan kepingin cari tahu lebih banyak tentang conscious parents, tentang apa itu access bars, mana kita bisa hubungin Mbak? Oke, kita bisa ke Hidup Ceria satu ya, ada di atau tadi link yang dikasih hidupceria.com ya kalau nggak salah, hidupceria.com sih. Oke, hidupceria.com. Lalu bisa juga kontak teman-teman access bars facilitator yang ada di seluruh Indonesia. Bisa juga kontak saya. Saya ada di www.hidupceria.com ya, bisa kontak di situ. Itu nanti bisa disalurkan, Anda ada di kota mana, nanti dicarikan bars facilitator atau praktisi terdekat. Oke, tapi juga bisa kontak saya di Instagram saya isti_handayani_mm, atau bisa juga ke WA saya 0815 883 2215 gitu. Oke. Banyak Mbak Isti, ini sharing-sharingnya seru banget hari ini. Udah berbagi tentang parenting, tentang bars, dan macam-macam pengalaman. Seperti tadi disampaikan, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa ke www.hidupceria.com, bisa ke Facebook-nya @hidupceria juga, dan bisa kontak, cari juga di situ banyak sekali fasilitator, banyak sekali praktisi yang bersedia untuk berbagi dan memberikan banyak informasi. Mungkin yang ini ngobrol-ngobrolnya kita stop di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih Mbak Isti. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.